Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Daniel, perkenalkan saya Tommy. Nama perusahaan. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan mini research sebagai bagian dari final project di mata kuliah perilaku konsumen kita, Consumer Behavior, yang kami mengangkat tentang Unique Look, Impact Brand Authenticity on Brand Equity and Loyalty pada Uniqlo Indonesia. Kami akan lanjut ke slide berikutnya. Eh, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang pertama introduction dulu dari komponen profilnya, kemudian rumusan masalah dan tujuannya, kemudian tujuan yang pustaka, lalu berikutnya adalah model penelitian, hipotesis, kemudian melanjutkan oleh metode penelitian, analisis, hasil pembahasan hingga kesimpulan. Kita masuk kepada pendahuluan pertama. Di sini dapat kita lihat bahwa fashion global itu sedang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Kita bisa lihat untuk industri fashion sendiri, ya. Kalau di Statista, itu kami melihat ada 3 poin dari fashion itu tentang apparel, kemudian aksesoris, dan footwear. Nah, untuk kesempatan ini kami akan fokus pada apparel. Nah, kita lihat pada 2025 itu revenue sendiri, khusus untuk apparel saja bisa mencapai 5,79 miliar US dollar. Nah, ini cukup tinggi di antara eh, aksesoris dan footwear. Sementara itu, tahun 2030 itu industri fashion di Indonesia ini bisa mencapai 12,16 miliar US dollar. Itu dapat kita lihat dari CAGR-nya dari tahun 2025 hingga 2030. Nah, pada tabel sebelahnya, ini dapat kita lihat bahwa konsumen yang membeli fashion di Indonesia pada Oktober 2024 itu dipengaruhi beberapa hal yang mayoritas itu dipengaruhi oleh harga 75%, kemudian dari materialnya sebanyak 70%, kemudian dari sisi modelnya itu sebanyak 65%, dari sisi size-nya itu sekitar 56%, dari sisi color-nya atau warnanya sekitar 49%, kemudian availability-nya 29%, dan terakhir adalah brand-nya sekitar 24%. Ini untuk kita lihat di sini dari faktor tersebut, Uniqlo itu dapat menawarkan kombinasi dari harga yang cenderung terjangkau dibanding kompetitornya, kemudian materialnya dianggap atau mungkin mendengar dari konsumen itu melihat bahwa material yang diusaha itu di kualitas dengan teknologi seperti Erizon dan Hitech, dan itu juga salah satu yang mempengaruhi konsumen untuk bisa membeli dari produk-produk ini sendiri. Berikutnya kita bisa lihat ini adalah kompetisi fashion di global, bahwa Uniqlo itu ada di bawah naungan pas retailing asal dari Jepang. Kemudian walaupun di global masih menduduki peringkat ketiga, kita lihat di bawah Zara dan di bawah H&M. Zara sendiri itu dari Spanyol dan H&M itu dari Sweden. Tapi kita lihat Uniqlo ini sudah sampai ISS seperti Gap, kemudian ada Lululemon, lalu ada Tom Hilfiger dan CK, gitu ya. Nah, ini fast retailing atau Uniqlo itu sendiri ternyata cukup signifikan dari pasar yang sendiri, ya. Bahkan di sini datanya mulai dari US dollar itu salesnya bisa mencapai 20 miliar US dollar. Dan ini sangat-sangat besar sekali. Nanti kita lihat seperti apa untuk kompetisinya dengan kompetitor-kompetitornya. Nah, ini kalau kita sempat melihat pada tahun yang 2023 dan 2024 kemarin, seperti sudah pernah diketahui, Palestina, ketika itu ya, itu diangkat menjadi sebuah isu besar dan dijadikan iklan, dan ini sangat berdampak pada penjualan global. Ini terjadi karena ada boykot terkait produk-produk yang dikeluarkan oleh Zara. Ini juga sangat signifikan dampaknya terhadap Zara. Dan tidak hanya Zara ya, ini baru-baru saja H&M di Indonesia juga beberapa toko retail yang besar itu telah menutup tokonya, salah satu yang terbesar adalah di GI. Dan kami pikir itu adalah sebuah bentuk dari
produk-produk kecilnya yang mungkin beberapa tidak sesuai dengan preferensi dari konsumen-konsumen. Nah, salah satu keunggulan dari Uniqlo Indonesia ini adalah mereka memperhatikan kekhasan atau memperkaya koleksinya dengan budaya-budaya lokal. Di Indonesia kita ketahui sendiri pengguna hijab sangat besar, sehingga Uniqlo melihat itu sebagai sebuah potensi untuk brand fashion mereka. Kemudian mereka juga mengeluarkan eh, fashion atau pakaian-pakaian yang sesuai dengan preferensi dari konsumen-konsumen dari Indonesia. Salah satunya bagi konsumen-konsumen kita yang di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin tidak diambil peluangnya oleh kompetitor yang lain seperti Zara dan Indonesia. Nah, kondisi pasar sendiri di Indonesia itu bagi fashion itu membuka peluang Uniqlo untuk memperkuat posisinya karena Zara tadi ketika suhu Goldpot kemudian H&M juga eh, mengalami kesulitan yang sama sehingga kami pikir Uniqlo dapat harusnya mengambil peluang tersebut untuk bisa memperluas ekspansinya di Indonesia. Namun tentu ada tantangan bisnisnya yang perlu diperhatikan oleh Uniqlo karena adalah memang memastikan kondisi autentisitasnya, kemudian memastikan juga brand equity-nya, eh, brand uang nantinya juga seperti apa agar produk mereka bisa sustain di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Nah, company profile sendiri kami bisa menyampaikan bahwa Uniqlo Indonesia itu dikelola oleh PT Fast Retailing Indonesia, bagian dari Fast Retailing Info Ltd yang berbasis di Jepang. Uniqlo membuka toko pertamanya di Indonesia itu pada tahun 2013 di Jakarta, dan hingga tahun 2025 Uniqlo telah memiliki 77 toko di 27 kota besar di Indonesia. Ini menurut data Fast Retailing tahun 2025. Nah, ini secara global Fast Retailing adalah salah satu perusahaan retail fashion terbesar di dunia dengan yang pertama Uniqlo, Jiu, Theory, dan Gibran. Konsep utamanya itu adalah lightweight, yaitu pakaian sehari-hari yang sederhana, berkualitas, fungsional, dan dibutuhkan sesuai dengan di dalam pesan itu sendiri adalah fast retailing. Nah, kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi kami menganggap bahwa yang bisa kami tangkap sebagai masalah dan kami jadikan rumusan pertama adalah apakah autentisitas produk ini itu berpengaruh terhadap perceived quality dan brand awareness konsumen di Indonesia. Yang kedua, apakah autentisitas corporate Uniqlo berpengaruh terhadap perceived quality dan brand awareness konsumen di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah apakah perceived quality dan brand awareness berpengaruh terhadap brand loyalty konsumen Uniqlo di Indonesia. Lalu tujuan penelitian yang kami lakukan adalah pertama adalah analisis pengaruh autentisitas produk Uniqlo berpengaruh terhadap perceived quality dan brand awareness konsumen di Indonesia. Kedua, menganalisis pengaruh autentisitas corporate Uniqlo berpengaruh terhadap perceived quality dan brand awareness konsumen di Indonesia. Lalu ketiga, menganalisis pengaruh perceived quality dan brand awareness dan berpengaruh terhadap brand loyalty konsumen di Indonesia. Secara teoritis kami melihat bahwa pertama brand authenticity kami sebutkan sebagai dasar teori yang pertama ya, karena ini adalah sebagai bentuk dari persepsi konsumen tentang keaslian produknya, tentang kejujuran dari produknya atau brandnya, kemudian konsistensi dari merek tersebut itu terhadap diri sendiri maupun pelanggan. Ini menurut manfaat total tahun 2015. Kemudian dimensi yang sering digunakan untuk brand authenticity ini antara lain adalah reliability, kemudian continuity, originality, integrity. Autentisitas itu membuat membantu membangun saya konsumen, menciptakan diferensiasi di pasar, serta menjadi dasar penting dalam pengelolaan impact fashion yang penting. Nah, setelah brand authenticity ada customer base brand equity atau disingkat CDBI. Ini adalah merupakan nilai tambah yang diberikan sebuah merek di luar manfaat fungsional produknya. Ini menurut Keller tahun 1993. Nilai ini terbentuk melalui interaksi berkelanjutan dengan konsumen yang menciptakan
pengalaman, kemudian perasaan, kemudian yang paling penting adalah kepercayaan kepada brand atau merek tersebut. Dimensi utama dari CDBI adalah mencapai perceived quality, kemudian brand awareness, yang berperan dalam memberikan keunggulan kompetitif atau competitive advantage, serta mendorong loyalitas pelanggan. Ini adalah kenapa tahun 2003. Selanjutnya ada perceived quality. Perceived quality ini adalah penilaian konsumen terhadap keunggulan produk dibandingkan kompetitor atau pesaing. Kemudian faktor ini sangat mempengaruhi pada keputusan pembelian, bahkan dapat membuat konsumen rela membayar lebih pada merek yang dianggap superior. Kemudian persepsi kualitas yang positif itu juga dapat mendukung strategi pengembangan merek dan memperkuat posisi competitive base. Lalu berikutnya adalah brand awareness. Brand awareness ini mengacu pada kemampuan konsumen mengenali dan mengingat sebuah brand dalam berbagai konteks. Lalu brand awareness sendiri merupakan elemen fundamental dalam membangun brand equity, meningkatkan familiaritas, kemudian kepercayaan dan kecenderungan konsumen untuk tingkat awareness yang tinggi dapat memperbesar peluang loyalitas jika didukung oleh pengalaman konsumen konsumsi yang positif. Lalu brand loyalty ini adalah kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian ulang, repeat order, repeat purchase, ada merek tertentu meskipun ada banyak pilihan lain di pasar atau pemain-pemain baru. Lalu loyalitas itu terbentuk dari kombinasi perceived quality dan brand awareness yang positif, dan semakin tinggi persepsi kualitasnya, semakin kuat juga kecenderungan konsumen untuk loyal terhadap brand tersebut. Dalam industri fashion seperti Uniqlo, ya, fast fashion itu loyalitas menjadi tantangan karena konsumen milenial mudah berganti merek. Kalau di konsumen Gen Z ya pada saat ini, kemudian menjaga konsistensi kualitas dan awareness itu sangat penting untuk mempertahankan. Nah, hubungan teoritis di antara teori-teori tadi adalah memang dan authenticity. Jadi kami melihat bahwa menurut Solomon itu motivasi konsumen didorong oleh kebutuhan untuk mengekspresikan nilai pribadi dan identitas diri melalui pilihan. Kemudian brand authenticity juga berkaitan erat dengan chapter motivasi, serta konsumen itu mencari merek yang dianggap jujur, dianggap konsisten, dan sesuai dengan nilai diri mereka sendiri, atau self confidence. Lalu konsumen Uniqlo itu termotivasi memilih merek yang mencerminkan nilai simplicity, functionality, trustworthiness yang sejalan dengan konsep life ini. Lalu yang kedua adalah CDBI. CDBI ini terbentuk melalui bagaimana konsumen mempersepsikan, mempelajari, dan mengingat merek. Lalu dimensinya sendiri seperti tadi ya, bias, kemudian association, perceived quality itu berasal dari proses persepsi dari pembelajaran yang terus-terus menerus. Kemudian konsumen mengenali logo Uniqlo atau brand awareness itu mengingat kualitas produk dari Uniqlo atau proses learning, kemudian mengaitkannya dengan pengalaman positif atau association. Hal ini memperkuat brand itu kita semua. Yang ketiga ada brand loyalty. Menurut Solomon juga di chapter 6 itu menjelaskan bahwa sikap konsumen terhadap merek itu terbentuk melalui dua jalur, yang adalah pemrosesan menurut elaboration, livelihood model atau ILM, kemudian eh, apa itu adalah central root ya, dan kedua adalah peripheral root. Itu adalah sikap konsumen terhadap yang tersebut. Kedua adalah jalur tersebut mengarah pada brand quality, yaitu kecenderungan untuk terus memilih dan membeli merek yang sama. Berikutnya untuk model penelitian akan diteruskan dengan Kang. Oke, terima kasih terhadap Mas Tommy. Jadi saya akan melanjutkan terkait model penelitian yang model penelitian ini merupakan penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya yang diambil dari jurnal milik Yun et al. 2024
yang berjudul Enhancing Brand Equity Through Multidimensional Brand Authenticity in the Fashion Retailing. Dengan model penelitian yang ada pada bagian kanan, yaitu ada brand authenticity berpengaruh terhadap customer base brand equity, lalu berpengaruh terhadap brand loyalty. Dengan moderasi yaitu service provider authenticity. Nah, pada penelitian ini terdapat limitasi yang berjudul yang tertulis yaitu therefore we recommend selecting a global brand and collecting data from a wider area to verify our research model. Jadi penelitian ini kita lanjutkan dengan area yaitu di Indonesia dengan brand yang kita pilih adalah Uniqlo dengan sedikit uh, manipulasi terhadap model penelitiannya ada sedikit yang kita coba untuk modifikasi. Mungkin boleh di next. Nah, untuk variabel yang kita pakai yaitu ada variabel independen dan variabel independen yaitu ada brand authenticity yang dijabarkan yaitu produk dan juga korporat. Lalu ada variabel mediasi yaitu JPBS sendiri yang terdiri dari perceived quality dan juga brand awareness. Dan variabel dependensinya yaitu adalah brand loyalty. Boleh di next. Oke. Nah, model penelitian yang kami ajukan, modifikasi dari Yun et al. 2024 sebagai berikut, yaitu masih sama brand authenticity berpengaruh terhadap customer base brand equity dan memiliki pengaruh terhadap brand loyalty. Dengan kami mengajukan hipotesis sebagai terlampir, ada 6 hipotesis, yaitu hipotesis pertama, terdapat hubungan positif dan signifikan antara brand authenticity terhadap produk dengan perceived quality dalam industri fashion. Dalam hal ini adalah Uniqlo. Terdapat yang hipotesis kedua adalah terdapat hubungan positif dan signifikan antara brand authenticity terhadap produk dengan brand awareness dalam industri fashion. Lalu hipotesis ketiga adalah dalam industri fashion terdapat hubungan positif dan signifikan antara brand authenticity terhadap corporate dengan perceived quality. Hipotesis keempat, dalam industri fashion terdapat hubungan positif dan signifikan antara brand authenticity terhadap corporate dengan brand awareness. Hipotesis kelima, dalam industri fashion, perceived quality berpengaruh positif terhadap brand loyalty. Dan hipotesis keenam, dalam industri fashion, brand awareness berpengaruh positif terhadap brand loyalty. Lalu, metode penelitian yang kami pakai yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei dengan objek penelitian yaitu adalah konsumen individu Uniqlo Indonesia yang pernah melakukan pembelian dalam 12 bulan terakhir, baik secara offline maupun online. Pemilihan periode 12 bulan ini tujuannya agar responden masih memiliki memori yang relevan terhadap pengalaman konsumsi mereka. Nah, teknik yang digunakan tadi adalah teknik sampling yang dengan proposi sampling karena kami membutuhkan responden dengan karakteristik tertentu agar data yang diperoleh benar-benar relevan. Instrumen penelitian kami pun juga nantinya akan diadaptasi dari Yun et al. 2024 sesuai jurnal yang sebelumnya kita bahas dengan memiliki dasar teoritis dan juga empiris. Jadi untuk pengukurannya menggunakan skala Likert 1-5 dari yang sangat tidak setuju sampai ke sangat setuju. Oke, boleh di next, Mas. Nah, jadi kami juga sudah melakukan penyebaran kuesioner ini terhadap teman-teman kami dan juga masyarakat Indonesia melalui Google Form dengan 2 bagian kuesioner, yaitu yang pertama tentang data demografis yang terdiri dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, frekuensi belanja dalam 12 terakhir, serta pendapatan rata-rata bulanan. Dan pertanyaan kedua tentang brand authenticity, brand authenticity, produk ataupun corporate, kalau ada perceived quality, brand awareness, brand loyalty, serta brand awareness dan juga brand loyalty. Oke, boleh di next. Nah, untuk detailnya, lengkapnya pernyataan penelitian ini kami mengacu pada jurnal Yun et al. Juga. Jadi dengan jurnal itu kita bisa lihat measurement yang harus diukur terhadap responden kami. Mulai dari brand authenticity, ada 4 pertanyaan. Untuk yang brand authenticity produk, lalu untuk brand authenticity corporate itu ada 3 pertanyaan, perceived quality ada 2 pertanyaan, brand awareness ada 2 pertanyaan, serta brand loyalty ada 3 pertanyaan. Oke, kuesioner kami sebar. Sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa kami melakukan melalui Google Form, sehingga bisa lebih mudah untuk mendapatkan responden karena pun bisa dilakukan melalui HP juga. Oke, lalu dari hasil survei yang telah kami lakukan,
bisa dilihat ini merupakan analisis data demografi responden kami. Dari total 110 responden kami, bisa dilihat bahwa rentang usia yang terbesar atau mayoritasnya ada di usia 20 sampai 39 tahun. Nah, mayoritas ini bisa dibilang bahwa target pasarnya itu cukup relevan ya dengan Uniqlo, yaitu di range eh, Gen Z dan juga milenial. Lalu untuk sebagian besar responden kami juga pendidikan terakhirnya adalah sarjana dan berpendapatan menengah yang menunjukkan bahwa ini cukup rasional dan kritis dalam menilai sebuah brand gitu ya. Nah, ini juga memperkuat relevansi hasil penelitian kami dengan kondisi pasar Uniqlo di Indonesia. Juga untuk frekuensi belanja yaitu mayoritas di 1 sampai 2 kali sehingga bisa melihat bahwa ini cukup relevan ya untuk menilai otentisitas dan juga brand equity-nya. Boleh di next. Lalu untuk analisis variabel kami, variabel penelitian kami dengan statistik deskriptif sebagai berikut. Nah, dari ringkasan ini bisa kita lihat bahwa min-nya adalah di atas 3,8 yang bisa dibilang mendekati skala setuju bahkan sangat setuju gitu ya. Nah, hal ini bisa menunjukkan bahwa responden kami satu memandang produk dan juga company dari Uniqlo sendiri ini cukup otentik. Lalu yang kedua memiliki kualitas Uniqlo yang tinggi, yang ketiga memiliki brand awareness yang kuat, dan yang keempat bisa menunjukkan tingkat loyalitas relatif tinggi, meskipun masih sedikit rendah dibandingkan variabel lain, tetapi min-nya cukup tinggi ya di 3,92. Oke, selanjutnya dari pertanyaan yang tadi kita sudah berikan, kita juga sebelumnya melakukan uji validitas dan reliabilitas juga untuk melakukan pengujian hipotesis. Jadi dari uji validitas kami ada 3 macam, yaitu validitas item. Se-ITC-nya itu di atas 0,3, ini cukup valid ya secara internal untuk pertanyaan-pertanyaannya. Lalu untuk convergent validity, ini juga nilainya lebih besar dari 0,5. Jadi ini cukup merepresentasikan konstruk secara memadai. Lalu untuk yang ketiga, diskriminasi validity, ini menggunakan kriteria Warner-Lacker dan dilihat bahwa diskriminan validity-nya terpenuhi secara parsial, terutama untuk perceived quality dan juga brand awareness. Lalu untuk uji reliabilitas, ini hasilnya Cronbard's alpha kami itu di atas 0,7, bahkan sebagian besar bisa dilihat bahwa di atas 0,9 ya. Dan ini menunjukkan bahwa kuesionernya sangat reliable dan juga konsisten dalam mengukur masing-masing variabel. Bahkan nilai composite reliability CR-nya itu cut-off-nya di atas 0,7, sehingga reliabilitas konstruknya cukup baik. Oke, mari kita bahas tentang hasil pengujian hipotesis yang sebelumnya ada 6 hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis pengaruh brand authenticity produk terhadap perceived quality. Nah, di sini kita masukkan rumus yang pernah dibahas di buku juga ya, bahwa rumusnya itu Peki-min itu merupakan perceived quality rata-rata, yaitu sama dengan alpha ditambah beta dikali BAP min di situ. Itu menunjukkan hasil regresinya menunjukkan R kuadratnya adalah 0,82, lalu betanya adalah 0,9, T-nya ada 22,8 dan P-value-nya kurang dari 0,001. Nah, hasil interpretasinya adalah brand authenticity ini pada level produk itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived quality. Nah, ini bisa dibilang bahwa Uniqlo meningkatkan persepsi kualitasnya sebesar 0,931 poin, jadi hipotesis satunya dapat diterima. Lalu untuk hipotesis 2 itu sama rumusnya menggunakan regresi dengan hasil regresinya R kuadratnya itu 0,82. Yaitu bisa dibilang sama seperti sebelumnya bahwa brand authenticity levelnya produk ini berpengaruh terhadap brand awareness. Atau H2 diterima. Secara artinya yaitu desain sederhana dan kualitas barang yang jelas itu menjadi sinyal kualitas bagi konsumen. Oke, kita next dengan hipotesis ketiga, sama dengan regresi dengan hasilnya R kuadrat jadi 0,76. Lalu interpretasinya adalah brand authenticity pada level corporate ini berpengaruh positif ya terhadap perceived quality. Nah, ini tuh apa aja sih level corporate itu seperti iklan yang bertanggung jawab, itu juga feedback, lalu sustainability dari Uniqlo itu punya pengaruh terhadap perceived quality. Dan ini bisa mengangkat persepsi kualitas produknya Uniqlo. Dan bisa dibilang bahwa tiganya itu, hipotesis tiganya itu diterima. Atau mungkin bahasa sederhananya adalah
otentisitas korporasinya ini berpengaruh sangat signifikan. Lalu untuk hipotesis 4, pengaruh brand authenticity corporate terhadap brand awareness, yaitu R kuadratnya adalah 0,76. Jaraknya sedikit ya dengan yang hipotesis 3. Kurang lebih artinya sama bahwa brand authenticity ini pengaruh juga terhadap brand awareness. Dengan kata lain, hipotesis 4 ini diterima. Atau bahasa mudahnya adalah konsumen menilai praktik sustainability dan juga komunikasi yang konsisten sebagai bukti integritas dari suatu brand. Nextnya adalah hipotesis 5 dan hipotesis 6 yang bisa dibilang ini arahnya ke brand loyalty gitu ya. Sama seperti hipotesis 1 sampai 4, menggunakan hasil regresi dengan hasil regresi R kuadratnya 0,70, yaitu artinya price quality itu punya pengaruh terhadap brand loyalty. Nah, ini bisa dibilang bahwa Uniqlo ini menjadi salah satu pilihan utama konsumen gitu ya. Jadi enggan beralih ke brand lain atau bisa dibilang H5-nya itu diterima. Bahasa sederhananya adalah perceived quality dan juga brand awareness ini terbukti sebagai salah satu pendorong utama, faktor utama yang membangun brand loyalty. Lalu hipotesis 6, hasil regresinya adalah 0,75, yaitu artinya brand awareness punya pengaruh positif terhadap brand loyalty. Artinya H6 diterima. Ini juga menegaskan bahwa loyalitas itu dibangun melalui kepercayaan dan juga familiaritas. Oke, kita lanjut ke pembahasan dari hipotesis 1 sampai 6. Secara keseluruhan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa brand authenticity baik di level produk ataupun korporat itu punya peranan yang sangat penting untuk membentuk CBBE ya, Customer Based Brand Equity dari Uniqlo yang akhirnya mendorong loyalty sama seperti model penelitian Yun et al. 2024. Brand authenticity berpengaruh terhadap perceived quality dan brand awareness, yaitu bagian dari CBBE itu tadi ya, nilai R kuadratnya cukup tinggi ya, dari 0,7 sampai 0,82, baik di level produk ataupun di level corporate. Lalu untuk customer base brand equity, itu berpengaruh terhadap brand loyalty, itu bisa dibilang bahwa konsumen yang yakin dengan kualitas produk dan sangat mengenali produknya, itu cenderung menganggap dirinya adalah member atau pelanggan yang setia gitu ya. Menjadikan Uniqlo itu sebagai salah satu pilihan utama kalau lagi belanja fashion. Dan juga dia agak sedikit tidak goyah untuk ngambil brand lainnya selama memang produk yang dia cari itu ada di brand Uniqlo. Oke, ini merupakan hasil diskusi kami terhadap saran untuk Uniqlo. Yang pertama, dari model penelitian yang sudah kita coba dan kita coba untuk mencari hasilnya dari masyarakat gitu ya, masyarakat Indonesia. Yang pertama, Uniqlo itu harus menjaga konsistensi autentisitasnya produknya, baik desainnya, fungsionalnya, livewear-nya, kualitas bahannya yang terutama gitu ya. Penting untuk mempertahankan agar persepsi kualitasnya tetap tinggi. Yang kedua, aktivitas komunikasi korporat yang transparan dan berkelanjutan, khususnya sustainability ya, yang akhir-akhir ini sering digaungkan, itu terbukti berkontribusi sangat tinggi terhadap brand awareness dan yang ujung-ujungnya ke brand loyalty juga. Dan yang ketiga adalah fokus pada experience yang otentik, bukan sekedar promosi, harga, atau yang bisa memperkuat hubungan and long term sama konsumennya. Jadi diskon dan itu tuh nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Tetapi experience yang didapatkan di store Uniqlo ataupun online-nya ataupun ketika memegang produknya itu lebih penting gitu ke depannya untuk Uniqlo. Nah, penelitian ini atau mini riset ini punya manfaat bagi konsumen ke depannya agar bisa dengan mudah melihat brand value gitu ya. Jadi ketika menjadi konsumen itu bisa lebih mempercayai dengan kualitas dan komitmen dari suatu brand yang lebih otentik gitu ya, bukan sekedar harga. Jadi bisa membantu konsumen dalam mengambil keputusan dalam membeli suatu produk jadi lebih yakin, bisa lebih efisien juga dan juga sesuai dengan kebutuhan in a long time. Nah, dengan keterkaitan dengan literatur juga yang sudah dibahas Mas Tommy sebelumnya, temuan ini tuh cukup sejalan bahwa brand authenticity itu meningkatkan kepercayaan dan persepsi nilai yang kemudian memperkuat elemen dari brand equity seperti perceived quality, awareness, loyalty. Nah, dalam industri fashion yang banyak banget pilihan ya sekarang ya, autentisitas itu bisa dibilang menjadi diferensiasi yang penting untuk menghindari price war atau komoditas war gitu ya. Oke, nextnya kesimpulan dari mini riset kami ada 3. Yang pertama,
Brand authenticity pada level produk dan corporate terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived quality dan brand awareness konsumen Uniqlo. Yang kedua, perceived quality dan brand awareness secara signifikan meningkatkan brand loyalty yang menunjukkan penguatan customer base brand equity. Dan yang terakhir adalah temuan pada mini riset ini membuktikan bahwa konsistensi dari otentisitas produk dan transparansi dari sebuah perusahaan itu bisa menjadikan strategi kunci untuk mempertahankan loyalitas konsumen di industri fashion. Oke, dari saya dan juga Mas Tommy, sekian terhadap pembahasan mini riset kami. Terima kasih Bapak Daniel dan semuanya.